Baik, selamat sore. Di sini saya akan presentasi UAS. Di sini saya akan mempresentasikan 3 film. Film yang pertama film Arthropoda, yang kedua film Mollusca, dan yang ketiga film Echinodermata. Baik, di sini saya akan menjelaskan film yang pertama, yaitu film Arthropoda. Film Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Segmen-segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh Arthropoda merupakan simetri, bilateral, dan tergolong tripoblastik selomata. Cara hidup dan habitatnya. Cara hidup Arthropoda sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, komensil, atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalnya nyamuk, lalat, semut, dan kupu-kupu. Habitat penyebaran Arthropoda sangat luas, ada yang di laut, perairan air tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Ciri-ciri Arthropoda. Ukuran tubuh Arthropoda sangat beragam, beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm, namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk Arthropoda dan pada beragam. Struktur tubuh. Tubuh Arthropoda bersegmen dan jumlah segmen yang bervariasi. Pada setiap segmen tubuh tersebut terdapat berpasang-pasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu kaput atau kepala, dada, dan abdomen atau perut. Ciri lain dari Arthropoda adalah adanya kutikula keras yang membentuk kerang keluar atau eksoskeleton. Ekskeleton tersusun dari kitin yang disekreskan oleh sel kulit. Ekoskeleton melekat pada kulit membentuk perlindungan tubuh yang kuat, dihubungkan oleh segmen yang fleksibel dan lunak. Ekskeleton tidak dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, tahap pertumbuhan Arthropoda selalu diikuti dengan penyelupasan eksoskeleton lama dan terbentuk ekosistem baru. Tahap pelepasan eksoskeleton disebut dengan molting atau ekdisis. Hewan yang biasanya melakukan ekdisis misalnya kepiting, udang, dan laba-laba. Reproduksi Arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Partenogenesis adalah pembentukan individu tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Individu yang dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada Arthropoda terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda-beda sehingga bersifat dioisus atau berubah dua. Hasil fertilisasi berupa telur. Yang pertama, satu pengertian Arthropoda dalam bahasa Latin. Artha sama dengan ruas. Buku segmen, podos atau kaki, yaitu merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh Arthropoda merupakan simetri, bilateral, dan tergolong tripoblastik selomata. Berikut sistem reproduksi Arthropoda.
enzim reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis, individu yang dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada arthropoda terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berada sehingga bersifat dioisus atau berumah dua. Hasil fertilisasi berupa telur. Yang berikut filum moluska. Moluska dalam bahasa Latin mollis, yaitu lunak, merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuhnya lunak dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Ciri-ciri moluska: yang pertama, hewan multiseluler yang tidak bertulang belakang. Kedua, habitatnya di air maupun darat. Ketiga, hewan tripoblastik atau seloman. Berikut struktur tubuhnya simetri bilateral. Berikut memiliki sistem saraf berupa cincin saraf. Berikut organ ekskresi berupa nefridia. Berikut memiliki radial lidah bergigi. Berikut hidup secara heterotrof. Reproduksinya seksual atau fertilisasi internal, tetapi ada juga yang hemafrodit. Bentuk dan ukuran. Ukuran dan bentuk moluska sangat bervariasi. Misalnya militer dengan bentuk bulat telur, namun ada yang dengan bentuk terpoda bersayap yang panjang lebih dari 18 meter seperti cumi-cumi raksasa. Sifat-sifat moluska. Yang pertama, peredaran darah umumnya terbuka kecuali cephalopida. Respirasi dilakukan dengan menggunakan insang atau paru-paru mental atau bagian epidermis. Berikut ekskresi dilakukan oleh ginjal. Sistem saraf dilakukan oleh 3 pasangan ginjal, yaitu ganglion cerebral atau sistem saraf yang menyarafi bagian otak, ganglion visceral atau sistem saraf yang menyarafi organ-organ dalam, ganglion pada sistem saraf yang menyarafi bagian kaki yang dihubungi oleh tali saraf longitudinal. Alat reproduksi terpisah dan bersatu dengan sistem pembuluh internal atau eksternal. Berikut struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi tubuh moluska terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, kaki merupakan penjulur bagian vertikal tubuhnya yang berotot menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Berikut massa ventral adalah bagian tubuh moluska yang lunak. Massa farel merupakan kemampuan sebagai besar, merupakan kumpulan sebagian besar organ tubuh seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Mental membentuk rongga mental yang berisi cairan tersebut merupakan lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Selain itu, mental dapat mengekskresikan bahan penyusun cangkang pada moluska bercabang. Massa visceral. Yang berikut struktur dan ciri-ciri tubuh pada Chiton sp. Hewan ini mempunyai 2 ginjal untuk membangun zat sisa. Sistem saraf longitudinal
yang dihubungkan dengan daerah mulut. Jenis kelamin terpisah. Sperma dikeluarkan oleh hewan jantan dan masuk lewat insang hewan betina. Telur kemudian dipisahkan ke laut atau reproduksi. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung yang berupa 3 aeton dan sinus. Saluran pencernaan makanan terdiri atas mulut yang dilengkapi dengan lidah urut, yaitu lidah yang gigi tersusun dari zat kitin. Yang berikut reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari sebuah gonad yang terdapat di anterior perikardium di bawah keping cangkang bagian pertengahan. Citon bersifat dioecious. Telur atau sperma dilepaskan dengan gonad ke dalam air atau lingkungan sekitarnya melalui gonofor. Citon tidak melakukan kopulasi. Hewan jantan melepaskan sperma yang selanjutnya diikatkan air untuk respirasinya. Fertilisasi terjadi di lingkungan eksternal atau di dalam rongga mental hewan betina. Telur yang dibuahi berkembang menjadi larva trokofor dan tidak memiliki fase larva peliger. Berikut kelas gastropoda. Hewan ini umumnya hidup di air tawar dan air laut, tapi ada di antaranya yang hidup di darat. Berikut tubuhnya bilateral simetris. Cangkangnya hanya satu buah sehingga disebut univalve, yaitu berkatup satu. Tubuh siput terdiri atas kepala dan badan. Mempunyai dua pasang tentakel di mulut. Sistem peredaran darah terbuka dengan jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Yang berikut struktur tubuh. Perut yang digunakan untuk berjalan memiliki otot disebut kaki. Kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir guna mempermudah gerakan. Urut kepalanya terletak di depan. Terdapat sepasang tentakel panjang yang terdapat bintik mata dan sepasang tentakel pada sumur. Bintik mata berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai indera peraba. Echinodermata. Yang berikut filum Echinodermata. Dalam bahasa Yunani, echino yaitu landak, derma yaitu kulit, adalah kelompok hewan triopoglistik selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam endoskeleton berduri yang menembus kulit. Echinodermata merupakan invertebrata berkulit duri yang membuat bintang ular, bulu babi. Ciri-ciri dan sifat umum. Hidupnya di dasar laut, di daerah pantai hingga laut dalam. Berikut pergerakan umumnya lambat kecuali pada Ophioidea. Bentuk tubuh dari hewan ini simetri bilateral pada waktu larva dan simetri radial setelah menjadi dewasa. Tubuh terbagi menjadi 5 belahan, itu silindris dan bintang. Permukaan Echinodermata. Sistem seluruh air dalam rongga tubuhnya disebut ambulakra. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresi tidak ada. Pertukaran gas terjadi melalui insang
kecil yang merupakan pemanjangan kulit. Sistem sirkulasi belum berkembang baik. Echinodermata melakukan respirasi dan makan pada salon. Sistem saraf Echinodermata terdiri dari cincin saraf dan cabang saraf. Echinodermata tidak memiliki otak. Klasifikasi Echinodermata itu Asteroidea, Holothuriidea, Ophiuridea, Echinoidea, Crinoidea. Asteroidea berbentuk seperti bintang, jadi sering juga disebut bintang laut. Banyak dijumpai di laut. Contoh spesies ini adalah Achanother, Lynchkia S. Duri tersebut ada yang termodifikasi menjadi bentuk seperti catut yang disebut pedicellari. Fungsi pedicellari adalah untuk menangkap makanan serta melindungi permukaan tubuh dari kotoran. Pada bagian tubuh dengan mulut disebut bagian oral, sedangkan bagian tubuh dengan lubang anus disebut aboral. Pada bagian tubuh dengan mulut disebut bagian oral, sedangkan bagian tubuh dengan lubang anus disebut aboral. Pada hewan ini kaki ambulakal selain untuk bergerak juga merupakan alat pengisap sehingga dapat melekat kuat pada suatu dasar. Yang berikut sistem organ dalam tubuh Echinodermata. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan Nerupa saluran panjang dan melingkar dalam cangkang. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, terletak di daerah oral, kemudian kerongkongan yang memiliki saluran sifon dan bersili selalu memiliki saluran sifon menghubungkan kerongkongan dengan usus. Saluran pencernaan yang dikelilingi oleh 5 kerangka samping yang ada dalam cangkang. Terkenal sebagai lentera Aristoteles adalah lambung yang diperluas oleh kantong-kantong. Berakhir di rectum. Anus terletak di daerah permukaan aboral, yaitu di pusat tubuh di antara lempengan kapur yang mengandung 2,4 sampai 5 lubang genital. Beberapa Echinodermata memiliki mulut dan anus di bagian luar. Sistem organ dalam tubuh Sistem organ dalam tubuh Asteroida. Sistem pencernaan makanan, saluran pencernaan. Yang berikut sistem ekskresi. Ekskresi dilakukan oleh sel-sel amebosit yang terdapat dalam cairan selom. Saat sisa ini dibawa keluar melalui dinding derma brankas pada usus. Sistem pernapasan. Respirasi terjadi dalam dermalis, yaitu suatu kantong berbulu halus yang dilengkapi dengan silia. Organ ini terletak pada semua lengan atau papula bagian kulit. Silia sebelah luar bertugas mengalirkan air beroksigen ke permukaan brankia secara tetap, sedangkan silia sebelah dalam mendorong cairan tubuh ke dalam brankia pada saat cairan berada dalam brankia. Terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida seperti halnya pada paru-paru vertebrata. Berikut sistem reproduksi. Bintang laut bersifat desis, alat reproduksinya bercabang-cabang dan terletak di setigan lengan. Yang berikut sistem saraf. Sistem saraf berupa desis, alat reproduksinya bercabang-cabang dan terletak di setiap lengan. Alat reproduksi betina menghasilkan banyak telur sekitar 2,5 juta setiap 2 jam. Sedangkan yang jantan menghasilkan spermatozoa yang
lebih banyak daripada umum. Fertilisasi terjadi di air. Selanjutnya, sistem pernapasan dilakukan oleh 5 pasang kantong kecil yang bercelah sekitar 5 mulut. Alat ini berhubungan dengan saluran alat reproduksi tegona. Sistem pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan terdapat dalam pola cakram, dimulai dari mulut yang terletak di pusat tubuh, kemudian lambung yang berbentuk rahang yang berupa 5 kelompok lempeng kapur. Makanan dipegang dengan satu atau lebih lengannya, kemudian dihentikan dan dengan bantuan tentakel dimasukkan ke mulut. Sesudah dicerna bahan-bahan yang tidak tercerna.